Keramahan alam dan masyarakatnya membawa rindu untuk kembali pulang ke Tanah Gayo. Daerah yang masyhur dengan Danau Lutawar sebagai detak jantung kehidupannya. Dihuni mayoritas suku Gayo yang punya sejarah peradaban panjang. Sejahtera berkat tiap biji kopi terbaiknya. Inilah persembahan kisah dari tanah berjuluk Negeri di Atas Awan. Ya, tim potret sudah berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, sebuah kota yang diberkahi danau terbesar se-Aceh, yang juga merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Gayo di kota ini sendiri. Nah, kemudian juga danau ini terbentuk akibat adanya aktivitas tektovulkanik dan juga erat kaitannya dengan sesar Sumatera. Nah, dari selingkaran Danau Lutawar ini sendiri, ada banyak cerita geologi, ada banyak cerita sejarah, seni budaya, dan juga ada cerita wisata yang akan kami bagi di episode kali ini. Nah, seperti apa? Dari dataran tinggi Gayo, inilah potret. Inilah danau kebanggaan masyarakat Gayo, Danau Laut Tawar, atau nama lokalnya Danau Lutawar. Sebuah danau terbesar di Aceh yang terletak di bagian timur kota Takengon. Danau Lutawar berada di ketinggian sekitar 1.250 meter di atas permukaan laut, terbentang seluas 5.472 hektar. Danau ini memanjang dari arah barat ke timur. Sisi utara dan selatan terdiri atas hutan di perbukitan, dan sebagian lerengnya terdapat permukiman penduduk. Di sekitar danau terdapat 20 kampung di 4 wilayah kecamatan. Air yang bermuara di Danau Lutawar bersumber dari sekitar 25 aliran sungai dan kembali mengalir keluar lewat satu aliran, yakni Sungai Krempesangan. Secara geologi, Danau Lutawar tercipta akibat adanya aktivitas tektovulkanik.
yaitu pergerakan lapisan bumi dan gunung api di masa lalu. Bahkan, ada anggapan bahwa danau yang dikelilingi tebing batu kars ini menjadi satu-satunya danau di Pulau Sumatera yang terbentuk dari bentang alam kars berumur pada masa Permian akhir, yakni berusia 299 sampai 252 juta tahun yang lalu. Danau yang memiliki kedalaman beragam ini memiliki suhu berkisar antara 19 sampai 21 derajat Celcius. Menjadi habitat bagi Rasbora tawarensis atau ikan depik, ikan endemik khas danau ini. Ekosistem Danau Lotawar menjadi urat nadi masyarakat Tanogayo, sumber mata pencaharian dan mata air pertanian dataran tinggi Gayo. Peradaban, nilai budaya, dan tradisi berkembang di lingkar Danau Lotawar. Ada banyak folklor atau cerita rakyat terbangun di sekitarnya. Bahkan di barat Danau Lotawar ditemukan dua kerangka yang diyakini sebagai leluhur suku Gayo, manusia prasejarah berumur 7.000 tahun lalu. Danau Lotawar bukan hanya sekedar berkah alam, tapi sudah menjadi ikatan batin yang tidak terlepas dari masyarakat Gayo. Selain sumber daya alam dan kisah sejarahnya, Danau Lotawar menjadi daerah tujuan wisata utama. Sudah menjadi kawasan perencanaan strategis nasional, Danau Lotawar. Nah, ini kan artinya sudah ada rambu-rambu, lampu hijau lah begitu Pak ya, untuk ini semakin dikembangkan dengan besar begitu. Lalu untuk saat ini Pak, fokus pemerintah dalam mengembangkan ataupun mengelola Danau Lotawar ini apa Pak? Terutama kita, ini yang saya sampaikan tadi, ada beberapa kawasan kita tetapkan menjadi kampung wisata, ini seperti di Rawi. Jadi di sana harus siap, ada budaya wisata, ada budaya Gayo, kemudian juga mungkin ada event. Event memetik ketika panen kopi di seputaran Danau Lotawar. Ini sudah kita lakukan 2 kali. Apakah masyarakat kita sudah termasuk masyarakat yang cukup mampu mengelola sumber daya alamnya Pak di selingkaran Danau Lotawar ini? Di selingkaran sebagian besar sudah. Sudah Pak ya? Apalagi kita sudah sosialisasi mengenai sadar wisata. Sadar wisata. Terutama kebersihan, yang kedua bagaimana mendapatkan uang dari wisata itu. Bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi harus sebagai pelaku. Ini dengan kita gratiskan, misalnya perizinan untuk sementara kita gratiskan. Nah ini yang saya dengar kemarin Pak ya, artinya beberapa masyarakat akhirnya bebas pajak untuk membangun dari pemerintah nih Pak ya? Sementara Pak ya? Nah kira-kira sampai berapa lama nih Pak, kira-kira kebijakannya untuk bebas pajak, bebas segala macam itu Pak? Kalau mereka sudah maju baru kita ambil pajak. Wah keren. Kalau masih begitu-begitu untuk apa ambil pajak? Benar. Nah, jadi ini kita tidak menekan, tetapi membina. Nah bicara kondisinya nih Pak, untuk saat ini kalau bisa Bapak gambarkan seperti apa kondisi dan keadaan Danau Lotawar kita saat ini Pak? Mungkin kalau saya sampaikan ini sangat menyedihkan ya. Sangat menyedihkan Pak. Kalau saya sendiri mengatakan ini TPA terbesar di Takengon. Tempat pembuangan sampah akhir. Karena masyarakat yang belum sadar membuang sampah ke sungai-sungai kecil, ini muaranya ke danau. Wah, sangat disayangkan sekali ya Pak ya. Nah, jadi kita memulai membersihkan hanya di permukaan. Kalau di dasar pemerintah tidak mampu, maka kita minta bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Ini sudah kita ajukan. Nah, itu kan tadi dari pemerintah sudah ada upaya untuk membersihkan Pak ya. Lalu kalau dari anak-anak muda atau komunitas-komunitas pecinta lingkungan di Takengon itu sudah ada nggak Pak aksi-aksi bersih Danau Lotawar misalnya? Sangat antusias. Ada juga Pak? Dari adik-adik kita ya, baik dari pelajar, mahasiswa, maupun dari pecinta lingkungan. Ini menanam pohon. Menanam pohon, membersihkan dari eceng gondok, macam-macam kegiatan mereka. Macam-macam. Pesan Bapak untuk masyarakat Gayo begitu, kemudian juga masyarakat di luar sana yang mungkin akan berkunjung ke sini untuk bisa sama-sama menjaga Danau Lotawar kita tercinta ini Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat tentunya yang ada di Aceh Tengah ini.
mari mencintai daerah sendiri, negeri sendiri. Kalau kita tidak mencintai negeri kita, siapa lagi? Kita akan menuju objek wisata Gayo Kuine Pantai Gading di Kampung Bebuli. Speedboat yang saya naiki ini disediakan hanya untuk wisatawan khusus. Dinakodai Pak Martis yang sudah melanglang buana mengarungi perairan Indonesia. Boat ini dilengkapi alat pelacak ikan portable dengan prinsip kerja memancarkan gelombang ultrasonik berfrekuensi antara 15 sampai 455 kHz dan akan menangkap kembali gelombang pantulannya. Sehingga dalam tangkapan GPS dari alat ini bisa menampilkan informasi tentang keadaan bawah Danau Lutawar. Bagi saya, Danau Lutawar adalah sebuah laboratorium hidup. Maka, saya akan sangat kecewa apabila wisata minat khusus tidak dikembangkan dengan baik di sini. Objek wisata minat khusus Gayo Kuine Pantai Gading dibangun dengan konsep wisata edukasi sejarah suku Gayo. Objek wisata ini belum sepenuhnya selesai, namun targetnya dalam tahun ini akan segera dirampungkan. Objek wisata di sini kembali merekonstruksi peradaban suku Gayo di masa lampau, mengembalikan nilai-nilai budaya dan tradisi yang mulai pudar di masyarakat Gayo itu sendiri. Memasuki kawasan wisata ini, kita sudah disambut dengan pagar kerawang khas Gayo, lengkap dengan ornamen kendi tradisi Gayo. Aksara bangsa Gayo yang tertulis di prasasti batu buatan ini pun menyambut kedatangan wisatawan. Menggambarkan bahwa suku Gayo adalah suku bangsa yang sejak dulu sudah lama ada. Lusung batu dan ragam hias kerawang juga menjadi indikator kecerdasan bangsa Gayo di masa lalu tentang teknologi dan seni. Ada satu hal penting yang ingin diluruskan kepada masyarakat Gayo di tempat ini, bahwa motif kerawang Gayo pada tekstil harusnya berbeda dengan motif kerawang pada sebuah bangunan. Bahkan, setiap motif punya letak-letak tertentu sesuai dengan maknanya. Dan sampai hari ini, pengetahuan tersebut tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Gayo. Katanya, kalau di Gayo, dengan satu sepeda kita bisa punya banyak teman. Saya pun penasaran, benar nggak ya? Halo, apa kabar semua? Sehat? Bang, kenalkan Riza dari Dai TV. Bang, wah jauh di sana Mas. Gus, apa kabar? Baik. Ini sedang mau ngadain touring berarti ya? Ya, betul sekali. Touring. Ya. Ada berapa orang kita hari ini? Kita ada sekitar 6. 6 orang ya yang ikut hari ini. Ya pemirsa, ini kita sudah bersama dengan komunitas Gayo Geritan. Komunitas pesepeda yang sudah ada sejak tahun 2017. Yang mereka ini nantinya akan touring bersama saya dan menjelajahi keindahan alam di Danau Tawar. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti terus perjalanan tim potret. Yuk Gus, kita kemana hari ini?
Gayo Geritan adalah satu dari sekian banyak komunitas pesepeda di kota Takengon. Buat saya, komunitas pesepeda yang satu ini agak berbeda karena suka menguji adrenalin. Jalur bersepeda yang biasa mereka tempuh pun medannya terbilang ekstrim. Bisa dikatakan, mereka adalah para pesepeda gunung yang suka mengeksplor tempat-tempat baru yang bahkan sama sekali belum terjamah. Komunitas Gayo Geritan ini berdiri atas dasar hobi, namun lama-kelamaan akhirnya banyak menyerap para pesepeda gunung. Belum lagi, topografi dan kontur wilayah dataran tinggi Gayo memang sangat-sangat cocok untuk menguji nyali para pesepeda gunung yang datang dari dalam dan luar daerah. Sepeda juga, Bang. Udah pernah bikin event nggak, Bang, komunitas kita? Ya, sekitar 20 menitan kita sudah bersepeda menyusuri selingkaran Danau Tawar. Dan ini memang sangat melelahkan ya untuk pesepeda pemula seperti saya. Cukup menguras tenaga. Tapi memang juga kalau untuk bicara kontur dataran tinggi Gayo itu memang sangat cocok untuk para pesepeda gunung. Karena memang daerahnya itu berbukit dan juga ada turunan dan tanjakannya sendiri. Nah, tapi kita nggak tahu lagi ke depannya ada tantangan seperti apa. Tetap di Potret ya. Saya daerah Takengon ini yaitu Gayo cukup bagus sekali karena udara sangat mendukung, udaranya itu segar. Apalagi kita hutan masih alami. Masih alami ya. Iya. Kalau untuk treknya, Gus, untuk tanjakan, turunan atau misalnya berbukitan itu cukup aman nggak untuk bersepeda di sini? Atau cukup menantang nggak? Cukup menantang. Cukup menantang ya. Cukup menantang. Kalau untuk treknya kami sendiri emang pakai trek yang di hutan-hutan. Oh, Karena gitu. kalau di aspal gini dia udara, karena asap polusi. Udah udara, bergabung ya. dengan beberapa kendaraan yang lain Ya, juga. Oh gitu. gitu. Jadi kalau di hutan berarti jalur baru yang dibuka Jalur atau baru. gimana? Oh, Jalur yang udah ada, cuman untuk orang berkebun aja. Oh gitu, untuk jalan perkebun apa orang-orang Untuk berkebun orang ya? berkebunan. Oh itu berarti itu yang kalian susuri. Ya. Nah selama ngetrek Gus, Ya. pernah nggak ketemu spot-spot wisata ataupun tempat-tempat baru lah yang menarik yang bisa dijadikan tempat wisata sendiri? Kalau itunya cukup banyak kok di Takengon sendiri. Karena kalau kita lihat dari atas, itu spotnya lumayan bagus kalau kita melihat ke kota Takengonnya dan Danau gitu. Tawarnya. Komunitas sudah sampai sejauh mana nih ngetrek? Terus kemudian pengalaman menariknya lah selama ngetrek buka jalan baru nih gitu kan di hutan itu gimana Gus pengalamannya? Kalau pengalaman kami ya banyak sekali ya. Kami jumpa pengalaman ada yang salah jalan gitu. Sempat nyasar juga? Juga nyasar ya. Tapi kami balik lagi, cari lagi jalan yang lain gitu. Dan bertanya juga sama perkebunan itu kan, sama yang punya kebun. Gimana jalannya yang bagus, mana ininya gitu. Berarti sempat nyasar juga kalau di hutan ya? Ya iyalah, hutan belantara, apalagi jalan-jalan baru ya. Iya, betul sekali. Nah, kalau misalnya kalian sendiri ya, ini kan sudah lama, sudah hampir 2 tahun ya 2 komunitas tahun. ya. Nah, sejauh ini sejauh mana nih teman-teman komunitas sudah bersilaturahmi ataupun mungkin ikut-ikut event? Kami sudah banyak juga mengikuti event, yaitu di Luk Semawi dan Biren. Itu setiap tahunnya pasti kami adalah jadwal kami untuk apakan event-event itu. Biasanya eventnya bentuknya gimana tuh, Gus? Bentuknya itu dia semua komunitas yaitu dari Aceh dan Sumatera Utara itu bergabung di situ dan bersilaturahmi lah. Bersepeda bareng? Bersepeda bareng. Touring dan, juga ya? Ya touring melewati hutan-hutan juga. Aku penasaran nih, artinya kan teman-teman dari awalnya cuma sekedar hobi. Ya. Akhirnya bikin komunitas dan membentuk kegiatan seperti ini. Nah, ini apa sih sebenarnya tujuan teman-teman untuk mengadakan touring seperti ini dan kemudian masuk ke hutan begitu ya? Kami ada slogan yaitu 1.000.000 sepeda, 1.000.000 teman. 1.000.000 sepeda, 1.000.000 teman. Iya. Oh, 1 sepeda, 1.000.000 teman. oh Bisa 1 juga. sepeda, 1.000.000 teman. Bisa juga. Oke. Seperti itu. Jadi tujuannya itu ya silaturahmi antara komunitas-komunitas dan sharing pengalaman. Pengalaman, oh di sini ada trek ini buat event di sini dan
mengundang dari luar seperti Biren apa segala macam, pokoknya Sumatera Aceh lah. Itu diundang, ada yang ikut, nanti yang kita mengeksporkan lagi. Misalnya kayak gini, eksporkan ke Takengon loh, ada kopi, ada apa, danau gitu. Secara tidak langsung, komunitas Gayo Guritan sebenarnya mampu menambah hasanah spot wisata dataran tinggi Gayo. Bersepeda pun tidak lagi menjadi sebatas hobi dan sekedar menguji adrenalin, tapi mereka mulai mengembangkan daerah dengan menyusuri tiap sudut yang bisa menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Tanah Gayo. Semakin banyak berjalan pakai sepeda, semakin banyak yang dilihat begitu ya. Nah, kalau misalnya Agus menilai sendiri, cukup terjaga nggak sih kelestarian alam di Gayo kita sendiri ini? Kalau terjaganya kurang menurut saya ya, karena di mana-mana banyak sampah di sini. Banyak sampah ya. Banyak sampah. Di sini potensi kalau para wisatawan termasuk besar ya, besar masih. Cuman itu kita selaku masyarakat di sini kurang menjaga alam di sini. Ada beberapa ya yang kurang menjaga alam, karena itu tadi banyak sampah-sampah. Misalnya kalau udah ada pariwisata, udah banyak sampah, nggak menjaga lingkungan lah. Peradaban menciptakan sejarah di Danau Lutawar. Alam yang asri dan masyarakat berbudi luhur. Banyak kopi, tandanya banyak cerita. Maka tidak ada alasan untuk tidak menjenguk dataran tinggi Gayo, sebuah negeri di atas awan. Ayo ke Gayo. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.